everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Selamat datang buat kalian semua yang baru pertama kali nonton dan juga yang sudah rajin nonton. Buat kalian semua yang di Surabaya, Palangkaraya, dan Jakarta, dan juga kota-kota lain. We are so happy to meet all of you. Oke, sebelum kita mulai acara ini, sebelum kita dengerin firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, dan main game, ayo kita sekalian semua untuk yel-yel dulu ya, biar kita semakin semangat. Oke? Ayo, sekarang Miss mau panggil teman-teman kita. Ayo Kogan, ayo Mela, yuk. Kita semua berdiri ya. Siap semua? Sudah berdiri semua? Oke, siap ya? Joy! Yes. I'm awesome. Sekali lagi ya? Oke? Joy! Yes. I'm awesome. Hai semuanya, selamat datang di Joy Kids Online Service. Ayo kita semua mau siap memuji Tuhan. Kita semua yang di rumah kita mau bangkit berdiri. Ayo semuanya kita mau berdiri. Kita mau gerak-gerakkan badan kita ke kiri ke kanan, ya, supaya nggak kaku semuanya ya. Kita mau mulai lagu kita yang pertama. Ayo semuanya siap. All small, short and tall, semua dicintai
kita punya Tuhan yang terbaik buat kita ya. Apapun musim kehidupan kita, siapapun kita, masih anak-anak sekalipun, yang seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi kita punya Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Mari kita mau belajar mengucap syukur. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan dalam setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Kau ada di saat kami membutuhkan Engkau. Engkau menghadir bagi setiap kehidupan kami. Walaupun kami masih anak-anak Tuhan, kami percaya Engkau memberikan yang terbaik. Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat mama-mama kami, buat sekolah kami, buat kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Kalau kami adalah memiliki Engkau sebagai Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau juga izinkan kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan pimpin kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, semua yang siap mendengarkan firman semuanya katakan amin. Haleluya, tepuk tangan saya lagi dong. Oke, kita kan tadi sudah nyanyi-nyanyi ya. Terus sekarang sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau main games. Sudah siap? Oke, kalian kalau di rumah punya balon sama piring kertas,
Yuk siapin ya, yuk disiapin dulu, terus ditiup sampai kayak gini, oke? Terus ya, terus kita mau main menggiring balon ini dari satu garis start ke garis finish ya. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Yeay! Koko Adi menang. Yeay! Oke, kita sudah main game ya. Terus sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan yuk. I'm awesome. Nah, adik-adik semuanya, mari sama-sama kita katakan I'm awesome, oke? 2, 3. I'm awesome. Nah, seperti yang kita tahu di minggu bulan Desember ini kita membahas mengenai binatang yang ada di dalam laut, under the sea. Dan minggu yang pertama kita belajar mengenai, ada yang ingat gak ya? Ya, kita belajar mengenai angelfish. Itu ada satu rema yang perlu kita tangkap, yaitu Jesus is my Savior. Dan yang minggu kedua kita belajar mengenai seashell. Kita belajar gimana kita perlu banget be humble like Jesus. Dan di minggu ini kita akan membahas mengenai starfish. Mari sama-sama kita katakan starfish. Lagi yuk, 2, 3. Starfish. Nah, starfish ini adalah binatang yang mungkin nggak selalu kita pernah temuin secara realita, karena mungkin nggak semua ocean atau nggak semua laut itu kita bisa ngelihat bintang laut. Nah, tapi uniknya bintang laut ini dia bisa glowing atau bersinar di dalam kegelapan. Jadi keren banget kan, dia bisa kayak bersinar, dia bisa agak terang gitu ya, dimana semuanya gelap. Nah, dari tema kita hari ini starfish, kita akan belajar gimana orang Majus itu juga dulunya di Alkitab mereka kepingin bertemu dengan bayi Yesus yang juga ditandai dengan adanya bintang. Nah, cerita mengenai hari ini yaitu gimana orang Majus itu mereka mencari bintang dari timur. Nah, waktu Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di negeri Yudea pada masa pemerintahan Raja Herodes. Nah, ahli-ahli bintang itu yang dari timur mereka mencari sampai datang ke Yerusalem. Dan mereka itu bertanya-tanya, di manakah anak itu? Nah, anak ini adalah yang dimaksud bayi Yesus. Yang katanya orang-orang lahir untuk menjadi Raja Yahudi. Nah, kami melihat bintangnya terbit dari sebelah timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wah, yang namanya Raja Herodes nih, begitu dia dengar ada ahli bintang mencari seorang bayi anak yang akan jadi raja. Langsung dong ya, si raja ini agak-agak gimana dikit gitu kan, agak penasaran juga nih. Maka ia menyuruh seluruh imam, kepala, dan guru-guru agama bangsa Yahudi waktu itu untuk datang berkumpul. Dan dia memastikan nih, apakah berita ini benar? Kan dia waktu itu raja. Semua orang melihat dia sebagai raja, orang yang tersohor, orang yang terkenal. Pokoknya apa-apa selalu Raja Herodes. Nah, jadi dia penasaran banget kan, dia ngumpulin semua imam kepala dan guru-guru agama untuk datang dan memastikan apa betul kira-kira berita ini. Nah, setelah mereka berkumpul dan raja ini, dia bertanya, di manakah akan lahir raja yang dijanjikan Allah? Lalu orang imam-imam kepala itu mereka menjawab, di kota Bethlehem di negeri Yudea. Sebab beginilah ditulis katanya oleh seorang nabi, engkau Bethlehem di negeri Yudea, janganlah engkau menganggap kotamu itu yang paling terkecil, karena dari kotamu akan lahir seorang pemimpin, katanya, yang akan memimpin umatku bangsa Israel. Wah, semakin gregetan kan pasti kan Raja Herodes, wah ini beneran nih berarti berita ini. Nah, akhirnya setelah mendapatkan keterangan itu, Raja Herodes diam-diam
dia memanggil semua ahli bintang-bintang yang mengatakan seorang anak akan lahir untuk jadi raja. Si Raja Herodes ini dia manggil ahli bintang tersebut dengan secara tersembunyi. Dan sekali lagi dia bertanya kepada semua ahli bintang itu. Pertanyaannya adalah, kapankah tepatnya bintang itu mulai kelihatan? Semakin penasaran, semakin dia mungkin semakin digelitik, mungkin semakin emosi, semakin marah gitu kan. Nah, sesudah itu ia akhirnya menyuruh semua ahli bintang untuk ke Bethlehem dengan pesan ini. Pergilah, carilah anak itu dengan teliti. Dan kalau kalian menemukan dia, beritahukanlah aku supaya aku juga pergi menyembah dia. Lalu pergilah semua ahli-ahli bintang itu sesuai dengan Raja Herodes. Katanya mereka diutus untuk pergi, dan setelah melihat bintang itu di mana tempatnya, kapan akan terjadi, maka beritahukanlah aku karena aku akan menyembah seorang bayi atau anak yang bakalan jadi raja tersebut. Itu katanya si Raja Herodes, ya kan? Maka pergilah semua ahli-ahli bintang itu, dan mereka lagi cari ini di bintang di daerah timur. Mereka kelihatan nih ada bintang yang akhirnya bintang tersebut itu mendahului mereka pergi. Nah, akhirnya ahli bintang semuanya ini mereka mengikuti bintang itu, fokus ke bintang itu, kemana pergi selalu diikutin. Sampai akhirnya bintang tersebut itu stop di satu tempat di mana anak tersebut yang akan jadi raja nantinya itu lahir. Lalu semua ahli bintang masuk ke rumah itu dan langsung menyembah anak tersebut. Dan mereka melihat bahwa Maria sedang menggendong bayi tersebut, dan mereka sujud menyembah anak itu. Dan setelah itu mereka membuka tempat harta mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dan dipersembahkan ke hadapan anak dan ibu Maria. Nah, Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi supaya setelah mereka menemukan jangan kembali kepada Raja Herodes. Jadi mereka akhirnya pulang melalui jalan yang lain. Nah, melalui cerita ini kita jelas diingatkan bahwa orang Majus itu mereka fokus melihat bintang yang paling terang, yang terus menunjukkan di mana arahnya anak itu akan dilahirkan atau bayi Yesus. Nah, itu menjadi pelajaran buat setiap kita hari ini, bahwa setiap kita mungkin kita perlu sekali dan kembali fokus kepada satu kalimat di bawah ini, yaitu one way is Jesus. Mari sama-sama kita ucapkan, one way is Jesus. Nah, waktu kita saat ini mungkin masih sekolah dari rumah, masih semuanya kegiatan kita di rumah, mungkin kita banyak melihat aktivitas juga gadget lah, ada games lah, atau mungkin kita keseringan banget lihat YouTube di hari-hari ini. Nah, kita perlu kembali lagi fokus kepada Tuhan. Jangan sampai semua video YouTube ataupun games, baik itu Among Us lah atau mungkin apapun lah, itu mengalahkan fokus kita sehingga kita lupa nih. Mungkin lupa, ada yang kelupaan mungkin minggu lalu, oh iya minggu lalu aku lupa nih nggak nonton Joy Kids Ministry. Nah, di hari ini ditekankan bahwa kita perlu kembali lagi mengingat dan tahu fokus kita seperti orang Majus yang terus fokus melihat bintang di mana yang mengarahkan mereka kepada Tuhan, dan kita hari ini perlu kembali fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, one way is Jesus. Nah, mari kita di hari-hari ini kita bisa kembali lagi fokus kepada Tuhan setiap hari. Mungkin kita mulai setiap malam, yuk kita mungkin gantian baca Alkitab atau baca firman Tuhan sama mungkin saudara kita atau papa mama kita. Just make it more fun supaya kita kembali sekali lagi fokus kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita nggak melulu tentang gadget, tentang games, tapi kita juga harus tahu prioritas kita, dan di mana hari ini tema kita One Way is Jesus itu benar-benar teraplikasi ke dalam kehidupan kita. Nah, di momen ini kemarin Anti ada cerita yang menarik, cukup menarik. Colin, anaknya Anti, anaknya Miss, itu di rumah dia tanya, Mami, Christmas itu lahirnya Tuhan Yesus ya? Lalu Miss bilang yes.
itu tanggal dan kapan di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, kira-kira nih, kalau kita, ya kan, setiap kita kalau kita ulang tahun pasti kepinginnya mau yang terbaik, bener nggak? Maunya kado inilah, maunya kado itu. Nah, di mana waktu kita tahu bahwa Christmas, momen Natal ini adalah ulang tahun Tuhan Yesus, dan apa kira-kira yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus untuk membuat happy Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bisa bersuka cita atas apa yang kita lakukan. Nah, mari sekali lagi dengan satu hal aja yang mungkin cukup simple, tetapi adalah hal yang berharga yang bisa kita lakukan, yaitu dengan memberikan waktu kita, prioritas kita, fokus kita kembali kepada Tuhan. Jadi jangan lupa, hari ini kembali lagi fokus, yaitu one way is Jesus. Baik dari pikiran kita, fokus kita, dan prioritaskan waktu kita untuk Tuhan. Nah, kita kan udah dengerin firman Tuhan minggu ini. Jangan lupa ya, kita ulangi lagi sumber kebenarannya adalah One Way Jesus. Kita ulangi bersama-sama ya, One Way Jesus. Nah, cerita Alkitab minggu ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dan ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Or John 14 verse 6. Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." Nah, sudah selesai Joy Online Service kita hari ini. Yuk kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan hari ini, buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, kalau kami boleh nonton Joy Online Service lagi. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah jalan satu-satunya kehidupan kami Tuhan, tidak ada jalan lain. Ingatkan kami selalu untuk berbakti kepada orang tua dan selalu melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, jadikan kami anak yang awesome. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, udah selesai nih Joy Online Service hari ini. Jangan lupa ya nonton tiap minggu, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke semuanya teman-teman. See you next week.